Halo guys, berjumpa lagi dengan gue Gigoto. Sekarang gue pengen ngajakin kalian lagi buat ngebahas tentang akuntansi. Ini khususnya tentang income tax atau eh, pajak pendapatan ya. Jadi dalam akuntansi itu juga ada dibahas tentang eh, income tax atau pajak pendapatan. Meskipun jumlah yang dikenakan terhadap laba suatu perusahaan itu mengacu ke dalam undang-undang perpajakan. Di dalam akuntansi hanya mengatur tentang bagaimana mencatatnya. Jadi tidak mengatur berapa nominal ataupun persentasenya karena persentase dan segala macamnya. Dan pola perhitungannya itu mengacu ke undang-undang perpajakan. Nah, sebelum kita membahas tentang eh, laporan income tax khususnya tentang beda permanen ini, gue pengen ngasih dulu ilustrasi kepada kalian tentang bagaimana cara penghitungan eh, income tax atau pajak penghasilan ini ya. Jadi di dalam perusahaan itu kita mengenal ada istilah laba ya, laba akuntansi dan laba fiskal. Jadi laba akuntansi itu adalah laba versi laporan keuangan. Jadi laba yang tertulis di dalam laporan keuangan yang dicatat berdasarkan berapa besar pendapatan dan beban dari perusahaan, itulah yang disebut dengan laba akuntansi. Namun laba fiskal adalah laba yang menjadi dasar untuk eh, pengenaan pajak. Jadi laba fiskal ini laba dari suatu perusahaan berdasarkan kacamata orang pajak, berdasarkan kacamata kantor pajak. Jadi laba akuntansi dan laba fiskal ini bisa jadi berbeda karena satu dan lain hal. Beberapa hal yang menyebabkan adanya perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal itu adalah salah satunya adalah beda permanen. Nah, beda permanen ini contohnya adalah yang pertama, adanya beban yang tidak relevan dengan eh, kegiatan usaha perusahaan gitu ya. Jadi misalnya suatu perusahaan dia bergerak di bidang perbankan, namun ada beban-beban yang tidak terkait langsung dengan beban usaha perbankan ini. Misalnya beban iuran hari ulang tahun kemerdekaan misalnya, atau iuran untuk karyawan yang eh, menikah misalnya kayak gitu. Nah, itu tidak diakui sebagai beban di dalam laba fiskal. Otomatis kalau misalnya ada beban-beban seperti itu, dia akan menambah jumlah pajak yang akan dikenakan karena beban ini otomatis akan dihilangkan di laba fiskal. Kemudian ada lagi beban yang tidak ada buktinya. Contohnya misalnya gini, perusahaan melakukan penjamuan makan kepada supplier misalnya atau kepada klien. Itu jumlahnya misalnya 20 juta. Namun dari 20 juta itu pasti pajak juga menanyakan mana buktinya. Kalau misalnya perusahaan tidak bisa menunjukkan bukti yang 20 juta itu, ternyata buktinya yang ada cuma 10 juta, maka 10 juta yang tidak ada bukti tersebut tidak akan diakui sebagai beban, otomatis dia akan menambah jumlah pajaknya. Karena 10 jutanya itu tadi akan dihilangkan dari bebannya, sehingga yang tadinya misalnya bebannya di menurut akuntansi itu 20, di laba fiskal hanya 10 gitu. Kemudian ada lagi tebusan teks amnesti. Nah, tebusan teks amnesti ini juga tidak diakuin sebagai beban karena ya memang aturannya seperti itu. Jadi kalau misalnya ada tebusan teks amnesti misalnya 100 juta di dalam laba akuntansi itu dianggap sebagai beban, maka di laba fiskal otomatis 100 jutanya akan dihilangkan, maka dia akan menambah jumlah pajak yang akan dikenakan di perusahaan tersebut. Kira-kira itu ilustrasi laba fiskal dan laba akuntansi ya. Jadi laba fiskal ini adalah laba akuntansi yang sudah dilakukan adjustment berdasarkan beberapa hal seperti yang tadi disebutkan, beban yang tidak relevan dengan usaha perusahaan, kemudian beban yang tidak ada buktinya, kemudian juga ada tebusan teks amnesti, dan juga ada beberapa hal yang lain nanti kita lihat di contoh berikutnya. Nah, di contohnya seperti ini contoh gampangnya ya. Suatu perusahaan misal punya pendapatan 100, kemudian bebannya 70, laba ruginya 100 kurang 70 dapat 30. Kalau misalnya PPh-nya 35%, dia menjadi 10,5. Ini PPh-nya. Tapi kalau misalnya ternyata ini beban ini dikurangi seperti yang tadi karena ada beban tidak relevan, beban yang tidak ada buktinya, tebusan teks amnesti, dikurangin oleh kantor pajak menjadi misalnya 20, maka otomatis PPh-nya akan menjadi 28. Kayak gitu. Jadi ilustrasinya seperti itu, ketika bebannya berkurang menjadi 10 misalnya, otomatis pajaknya juga akan mengalami peningkatan. Jadi beban dan pajak itu berbanding terbalik. Kayak gitu. Nah, kita langsung aja ke contoh soalnya. Jadi contoh soalnya ada seperti ini, contoh soal yang sederhana. Jadi si perusahaan punya laporan laba rugi
penjualan 1.250.000, kemudian transaksi yang lain-lain beban. Kemudian beban utamanya adalah beban COGS ya, itu beban utamanya. Kemudian ada OPEX adalah beban-beban yang rutin seperti listrik, air, seragam satpam, ongkir dan lain sebagainya. Kemudian ada beban-beban yang tidak terkait seperti yang disebutkan tadi. Nah, ini adalah laba versi akuntansi ya. Ini kita lihat di sini labanya laba sebelum pajaknya adalah minus 9.000. Jadi dia rugi sebenarnya 9.000. Nah, pengenaan pajaknya dari mana? Apakah dari 9.000? Tidak. Jadi seperti yang gue bilang tadi, ini adalah laba akuntansi yang ini. Ini adalah laba akuntansi dan ini bukan jadi dasar untuk pengenaan pajak. Yang jadi pengenaan pajak adalah laba akuntansi yang sudah di-adjust, yang sudah dikurang-kurangkan atau ditambahkan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Nah, ini kita langsung aja lihat. Nah, di sini ini laba akuntansi, ini laba versi pajak. Nah, ini kita akan mengurangkan transaksi yang tadi, yang tiga ini. Transaksi yang tidak relevan, yang tidak ada buktinya, dan tebusan teks amnesti. Nah, di sini yang tidak relevan yaitu yang pertama, pengobatan karyawan yang ditanggung perusahaan. Nah, pengobatan karyawan yang tidak ditanggung perusahaan ini, kalau misalnya dia tidak dipotong oleh PPh, maka otomatis dia akan mengurangi beban itu. Jadi bebannya nggak diakui. Ya, di sini dia koreksi fiskal, koreksi positif 12.000 di sini, maka dia koreksi positif 12.000 otomatis dia akan jadi 0 gitu. Jadi ini positif, ini negatif, di totalnya jadi 0 ya. Jadi bebannya hilang, nggak diakuin. Kemudian ada lagi yang ini beban teks amnesti ini juga nggak diakuin. 525 harusnya jadi pengurang, dia koreksi positif juga. Ini di totalnya jadi 0 di sini. Jadi 525 tidak diakui dalam laba versi pajak, otomatis dia akan meningkatkan pajaknya. Kemudian ada entertain. Nah, ini yang contoh yang nomor 2 ya, beban yang tidak ada buktinya. Jadi ini misal contoh di sini beban entertainnya 13.000, ternyata ada 10.000 yang tidak ada yang ini ada 10.000 yang tidak ada buktinya, otomatis dia akan mengurangi. Jadi 10.000 koreksi positif, 13.000 tambah 10.000 jadi 3.000. Jadi yang diakui cuma 3.000, bukan 13.000. Nah, cuma 3 itu dalam contoh soal ini. Sekarang kita lihat ini laba usahanya 585, kemudian dikurangi dengan pendapatan dan eh, nah yang ini ada pendapatan bunga deposito. Nah, pendapatan bunga deposito itu biasanya sudah dikena pajak pajak final ya dari banknya, otomatis dia tidak dianggap sebagai eh, pendapatan lagi, jadi dia menjadi koreksi negatif ya. Jadi di sini 2.000, kemudian dia koreksi negatif minus 2.000 jadi 0 gitu. Jadi pendapatannya berkurang, otomatis pajaknya juga berkurang. Kemudian sumbangan HUT RI ini termasuk ke dalam beban yang tidak relevan ini. Jadi sumbangan HUT RI ada 1.500, dia tidak diakuin. Jadi dikoreksi positif 1.500 tambah 1.500 jadi 0 gitu. Nah, ini EBIT-nya earning before interest and tax itu ada 585. Karena ini 0, 585 dikurangi 0, 585. Kemudian ada beban bunga. Beban bunga ini sudah tidak ada adjustment, jadi dikurang langsung, maka EBT-nya laba sebelum pajaknya ada 537.500. Nah, 537.500 ini adalah laba kena pajak. Ini adalah laba yang dikenakan pajak penghasilan. Ini ya. Nah, ini yang dikenakan pajak penghasilan. Jadi pajak penghasilannya misalnya 25%, maka langsung aja 25%. 25% kali si laba kena pajak 134. Ini ya, 134 dikurangi 534 kurang 537 kurang 134 403. Nah, yang dicatat dalam laporan keuangan adalah yang bukan yang ini, bukan yang laba fiskal, tapi yang dipakai adalah laba akuntansi. Nah, beban pajaknya ini adalah berasal dari sini. Jadi ini tinggal yang di laba akuntansi langsung dipindah aja ke sini. Jadi yang tadinya laba sebelum pajaknya minus 9.000, sekarang ternyata bertambah. Bertambah kecil, jadi 9.000 ditambah minus 9.000 ditambah minus 134.375 menjadi 104.375. Jadi ini adalah laba bersihnya setelah pajak. Kayak gini. Kayak gitu. Jadi yang dicatat di dalam laporan keuangan yang ini. Jadi kita tutup lagi. Kayak gitu. Jadi
itu adalah beda temporer yang tidak akan pernah berubah, tidak akan pernah terkoreksi sampai kapanpun gitu ya. Karena ada beda temporer, ada beda permanen. Nah, sorry, ini adalah beda permanen. Jadi bedanya nggak akan pernah ketemu, jadi dia akan berbeda selamanya. Jadi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah 143.375. Seperti itu. Dan ini mungkin ada satu tambahan lagi catatan bahwa koreksi positif dan koreksi negatif itu adalah dari kacamata orang pajak ya. Jadi kalau koreksi positif otomatis dia akan menambah jumlah pajak. Dia akan menambah jumlah pajak yang diterima oleh orang pajak. Kalau misalnya koreksi negatif, dia akan mengurangi jumlah pajak yang akan diterima oleh kantor pajak. Jadi kalau contohnya koreksi positif di sini adalah beban-beban yang tidak diakuin. Kalau bebannya tidak diakuin, otomatis kayak gini tadi kan. Kalau misalnya tidak diakuin, berarti jadi kurang dia, maka PPh-nya akan meningkat. Gitu. Itu adalah koreksi positif. Dia akan menambah jumlah pajak yang akan diterima kantor pajak. Sementara koreksi negatif adalah koreksi yang akan membuat jumlah pajak yang diterima kantor pajak menjadi berkurang. Contohnya di sini adalah pendapatan bunga deposito yang sudah dikenakan pajak final 20%. Maka ini tidak diakui lagi sebagai pendapatan, otomatis dia akan mengurangi pajak yang akan diterima oleh orang pajak atau pajak yang akan dibayarkan. Kayak gitu. Mungkin itu aja untuk penghitungan pajak penghasilan, ilustrasi laba akuntansi versi laba versi pajak untuk laba untuk beda permanen. Jadi kalau misalnya kalian ada pertanyaan langsung aja komen di bawah dan see you next time. Have a nice day. Bye bye.